Siap. Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar Pak ya? Terdengar, iya. Apa kita itu Pak harus keluar dari main room Pak? Enggak, kemarin juga enggak. Aman berarti ya Pak ya? Wes Monggo, sudah. jenengan saged dimulai. Saya dulu nggih. Nggih. Cuma 15 menit Pak ini. 15 menit, 57 Iya. sampai nanti jam 13, 12 lah perkiraan Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Agus. Lama nggak ketemu Pak Yusuf ya? Iya Pak, lama nggak ketemu Pak. Ini tadi saya kemarin itu saya masih ingat jenengan sempat ngabari saya di WA kalau kapan-kapan Pak saya boleh ketemu nggak dengan Pak Agus? Saya ingin ngomong sesuatu nih. Nah, saya belum sempat ngabari, saya sempat bales baru hari ini bales karena memang kebetulan hari ini insya Allah baru bisa ada waktunya. Baik Pak Yusuf, monggo silahkan. Kira-kira ini Pak Yusuf minta saya ketemu, mau diskusi tentang apa? Ya ini Pak, yang pertama pengen silaturahmi, kangen sudah lama tidak ketemu jenengan. Yang kedua ini Pak, sedikit mau curhat dan cerita Pak. Ya, karena saya ini baru menghadapi suatu permasalahan Pak. Masalahan ya. Kalau boleh tahu Pak Yusuf, permasalahan di sekolah atau di rumah atau di masyarakat atau dengan tetangga atau gimana? Iya Pak, ini permasalahan saya di sekolahan Pak. Oh di sekolah. Ya, jadi gini Pak, saya kan di sekolah ini juga diberi tugas, diberi amanah untuk menjadi pembina pramuka Pak. Tapi di akhir-akhir ini Pak kok ini ya latihan mingguan pramuka ini kok anak-anaknya kok banyak yang tidak masuk ya Pak. Jadi banyak yang bolos gitu ya, atau artinya tingkat kehadirannya yang semakin rendah gitu ya? Iya, semakin rendah Pak. Oke, berarti Pak Yusuf kali ini nanti ngobrol dengan saya, diskusi dengan saya, berarti apa yang Pak Yusuf harapkan nanti di akhir pembicaraan ini, berarti Pak Yusuf nanti kira-kira endingnya atau kesimpulan pembicaraan kita nanti mau seperti apa? Saya pengennya nanti ini Pak, bisa mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya ini Pak. Oke, sama nanti saya juga insya Allah akan membantu sebisa saya akan coba mengetahui apa yang Pak Yusuf rasakan. Kalau boleh tahu Pak Yusuf, kondisi yang sekarang ini untuk kegiatan pramukanya, pelatihan pramuka itu kondisinya sekarang ini, saat ini, bagaimana Pak Yusuf? Ya, kondisinya sekarang agak ini Pak, menurut saya agak parah Pak. Yang dulu-dulu itu kalau latihan pramuka ini kan banyak yang masuk, yang tidak masuk paling cuma sekian persen. Kalau sekarang ini yang latihan pramuka ini cuma sedikit Pak. Jadi kalau di persentase itu di bawah 60-an% Pak yang masuk itu. Di bawah 60%, berarti hanya separuh lebih sedikit Pak ya? Iya Pak. Itu kondisi yang sekarang. Nah, kalau menurut Pak Yusuf, kalau dibandingkan dengan kondisi yang dahulu, kondisinya seperti apa Pak yang dahulu? Kalau yang dulu itu kan kehadiran itu kan di atas 85%-an Pak. Ya hampir terkadang juga 90%. Ya, kalau sekarang ya itu Pak di bawah 60% Pak. Kalau kondisi idealnya yang Pak Yusuf ingin capai, yang Pak Yusuf cita-citakan gitu, kondisi idealnya harusnya itu berapa persen Pak? Harusnya ya kembali lagi Pak, di atas 85% atau di atas 90% Pak. Di atas 90%. Iya. Kalau sekarang jauh kondisinya, malah bahkan sampai di bawah 60% atau 60% nggak ada. Iya Pak. Wah, kalau sesuai ceritanya Pak Yusuf itu ya lumayan ini ya Pak, permasalahannya lumayan drastis pengurangannya ya kehadirannya gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, Pak Yusuf ini kan saya tahu dan Pak Yusuf sering cerita juga kalau Pak Yusuf itu sudah bertahun-tahun menangani atau memegang kepramukaan di sekolahnya Pak Yusuf. Pak Yusuf bisa ceritakan nggak kondisi apa atau apa yang bisa menjadikan kondisinya kok bisa seburuk itu tingkat kehadiran
anak-anak pramuka di sekolahnya Pak Yusuf itu. Kondisinya apa Pak Yusuf, yang menurut Pak Yusuf yang mengakibatkan atau menjadikan menjadi seperti itu? Mungkin ya Pak, ini yang saya rasakan. Mungkin anak-anak ini kan dulunya ini kan ini Pak apa? Jadi sebelum ini saya mau bercerita sedikit ya Pak ya. Monggo, Jadi sebelumnya ini, jadi kami itu membina pramuka itu ada sekitar 4 orang Pak, 4 orang 4 dengan orang. saya. Tapi karena kejadian kemarin bulan lalu itu ada yang keterima P3K Pak. Nah, bertepatan yang keterima P3K itu adalah juga pembina pramuka Pak. Jadi ada 3 guru ini yang juga pembina pramuka, ini keterima P3K dan beliau-beliau ini pindah ke sekolah negeri Pak. Jadi karena itu saya membina pramuka sendirian. Mungkin yang dirasakan anak-anak ini adalah mereka merasa kurang diperhatikan atau kurang kasih sayang Pak. Karena cuma satu bina yang mendampingi anak-anak tersebut. Kalau boleh tahu Pak Yusuf, berapa sekarang ini kalau kondisinya masuk semua itu berapa peserta pramukanya itu Pak pelatihnya? Kalau jumlah total kelas 10 ini 210 Pak. 210, sementara pembinanya yang 4 orang itu, yang 3 temannya Pak Yusuf, ketiga-tiganya itu semuanya harus resign, harus mundurkan diri karena diterima di P3K sekolah yang lain. Wah, yo benar Pak Yusuf, saya merasakannya luar biasa berat. Dari dari 4 orang asalnya membina sekitar 200 tadi ya. Iya Pak. 200 anak-anak itu 4 orang, berarti 1 orang sekitar 50. Itu lumayan ideal sudah Pak Yusuf. Tapi jika harus kondisinya menjadi sekarang 1, betul apa yang disampaikan Pak Yusuf. Ya Pak Yusuf kewalahan istilahnya. Mungkin itu Pak Yusuf benar asumsi jenengan. Mungkin itu yang menyebabkan anak menjadi tingkat kehadirannya di latihan rendah nggih, karena pembinanya hanya jenengan piyambak sekarang. Iya Pak. Nah, Pak Yusuf, menurut Pak Yusuf dengan kondisi seperti itu, pembinanya cuma 1, Pak Yusuf sendirian, menjadikan anak-anak menjadi enggan atau kurang tertarik dengan kegiatan pramuka, sehingga tingkat partisipasinya, tingkat kehadirannya menjadi rendah, hanya di bawah 60%. Nah, kira-kira Pak Yusuf pasti punya ide atau rencana yang ingin dilaksanakan, yang masih di dalam pikiran Pak Yusuf yang ingin dieksekusi untuk mengatasi masalah ini Pak Yusuf? Ya kalau menurut saya Pak, idealnya ya ini Pak, ada penambahan lagi pembina pramuka Pak. Karena kalau cuma sendirian terlalu berat Pak. Iya, jelas harus ditambah. Kemudian metodenya menambah itu atau caranya itu Pak Yusuf bisa jabarkan? Ya kemarin saya sempat jadi kan di sekolah kami ketika sudah ada yang resign itu kan otomatis ada yang sudah masuk lagi Pak. Ya. Maksudnya guru baru gitu? Ya guru baru sudah masuk. Iya. Ya saya lihat kemarin, oh ternyata ini gurunya juga masih muda-muda. Saya lihat backgroundnya itu juga mereka juga aktivis pramuka. Kemarin saya sempat sentil Pak. Pak kalau kedepannya kita majukan ke pramukaan di sekolah kita bagaimana Pak? Kelihatannya mereka responnya sangat baik sekali Pak. Biasanya anak-anak muda Pak ya, yang baru masuk itu. Oh iya, bagus nih. Berarti rencana pertama Pak Yusuf merekrut atau meminta bergabung guru-guru baru itu yang menurut Pak Yusuf juga mempunyai background kepramukaan. Iya Pak. Nah, tapi berapa orang Pak Yusuf? Ya kemarin sudah ada 3 Pak. Sudah ada 3 yang saya sentil, kelihatannya mereka welcome Pak, siap. Untuk pribadinya atau personilnya sudah welcome. Nah, kemudian langkah Pak Yusuf selanjutnya? Cuma di sini kan karena kami kan juga butuh ini Pak, matur sama kepala sekolah. Iya, jelas. Nanti direstui atau diizinkan enggak kan juga belum tahu. Tapi keyakinan saya Pak, nanti saya ceritakan kondisi yang seperti itu kepada kepala sekolah, insya Allah
Saya punya keyakinan kepala sekolah akan mengizinkan, Pak. Nah, untuk penambahan pembina pramuka tadi, Pak. Jadi rencana selanjutnya setelah personilnya tadi atau guru baru tadi yang berlatar belakang pramuka tadi sudah jenengan ajak komunikasi sudah kira-kira siap, berarti langsung saja Pak Yusuf akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, ya? Iya, Pak. Kapan Pak Yusuf akan melaksanakannya? Secepatnya, Pak. Insya Allah, ya besok kalau ketemu Pak Kepala Sekolah, saya akan cepat matur. Iya, Pak. Semakin cepat semakin baik ya Pak Yusuf. Iya, Pak. Nah, rencana Pak Yusuf sudah bagus. Nah, Pak Yusuf harus betul-betul melaksanakan ini untuk memastikan rencana Pak Yusuf tadi berjalan dengan baik. Nah, Pak Yusuf harus berkomitmen nih. Kira-kira komitmen Pak Yusuf nih, peran Pak Yusuf dalam proses perekrutan dan pelatihan selanjutnya akan seperti apa? Ya, kalau komitmen saya kan di sini termasuk pembina senior, Pak. Iya, saya tahu. Saya juga punya tanggung jawab untuk menjalankan kepramukaan ini. Jadi tadi saya akan insya Allah bisa memastikan teman-teman tadi yang guru-guru tadi ikut bergabung jadi pembina pramuka, dan saya semaksimal mungkin ya untuk meminta izin, minta restu kepada kepala sekolah biar teman-teman tadi yang guru baru bisa menjadi pembina pramuka, Pak. Ya, bagus, rencananya Pak Yusuf sudah bagus, tetapi nanti pelaksanaannya juga harus baik, karena rencana yang baik akan sia-sia kalau tidak dieksekusi dengan baik, dengan koordinasi yang baik, dengan tanggung jawab dan kompetensi yang baik. Menurut saya Pak Yusuf sudah melaksanakan rencana, sudah menyusun rencana itu sangat bagus. Saya berharap nanti akan berjalan dengan baik Pak Yusuf, ya, rencananya sudah bagus. Semoga Pak Yusuf juga komitmen Pak Yusuf tadi sesuai dengan Pak Yusuf sampaikan tadi, Pak Yusuf akan bertindak sebagai koordinator, karena Pak Yusuf termasuk yang paling senior di pramuka itu, ya, itu sangat penting sekali karena harus ada yang dituakan, istilahnya harus ada sebagai koordinatornya atau ketuanya, istilahnya kasarannya gitu. Nah, saya pikir Pak Yusuf sudah menemukan solusinya nih sekarang. Iya, Pak. Bagus, saya sangat mendukung itu. Ya Pak, alhamdulillah ini sudah agak merasa lega ini Pak. Iya, sebenarnya Pak Yusuf tuh memang hanya butuh teman berbicara, nggih. Pak Yusuf sendiri sudah punya punya bekal di kepramukaan, sudah bisa memecahkan setiap permasalahan Pak Yusuf sendiri. Tinggal Pak Yusuf terus mengembangkan potensinya Pak Yusuf, terus mengembangkan potensi Pak Yusuf. Saya yakin Pak Yusuf sangat mampu dalam hal ini. Iya Pak, ini tadi Pak Yusuf, nggih. Terima kasih Pak, berkat ini ngobrol-ngobrol ngomong dengan jenengan, malah ini Pak, masalah saya juga sudah jelas untuk kedepannya bisa terpecahkan, di hati saya juga sudah plong ini Pak. Nggih. Itu ya Pak Yusuf, ya? Itu ya Pak. Oke, makasih Pak. Sama-sama, saya juga terima kasih Pak Yusuf mau curhat dengan saya, mau berbagi cerita dengan saya juga merasa kalau Pak Yusuf menganggap saya masih sebagai temannya, masih sebagai partner diskusi, saya juga terima kasih. Baik Pak Yusuf, saya pikir itu, terima kasih. Nanti saya akan nantikan kabar berikutnya tentang perkembangan dari kegiatan pramukaan Pak Yusuf di sekolah Pak Yusuf secara umum. Gitu nggih Pak Yusuf, nggih? Iya Pak, terima kasih Pak, mohon maaf. Oke, sama-sama, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Yusuf ya? Iya. 13.10 ya kira-kira sampai 25. Iya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Gimana Pak Agus, kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Pak Yusuf sehat nggih? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Kemarin kelihatannya jenengan kok WA saya Pak. Iya Pak. Katanya mau ngomong bincang-bincang dengan saya Pak. Benar ya Pak ya? Memang mengganggu lewat WA. Saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Pak Yusuf. Kalau ada waktu saya mau minta waktunya Pak Yusuf untuk sekedar ngobrol, berbicara santai. Nah, saya kok ketika ingat masalah itu kok saya ingatnya Pak Yusuf gitu loh maksud saya. Sehingga ketika saya memutuskan untuk mengajak bicara siapa ya saya putuskan Pak Yusuf lah. Saya pikir Pak Yusuf yang paling pas, paling tepat untuk masalah ini. Gitu Pak Yusuf. Jadi maaf ya Pak Yusuf mengganggu waktunya nggih. Oh, enggak apa-apa Pak. Ya. Kira-kira ini nanti
jenengan yang inginkan atau jenengan harapkan dengan obrolan kita nanti atau omong-omong kita nanti itu apa, Pak? Nggih, ya tentu saja Pak Yusuf, karena saya sudah memastikan atau memilih kalau masalah ini bisa saya sampaikan tepatnya dengan Pak Yusuf, ya saya harap nanti setelah ini saya bisa menemukan solusi atau setidaknya mengurangi beban permasalahan yang saya hadapi ini sehingga kedepannya bisa lebih baik Pak Yusuf setelah kita pembicaraan hari ini. Kira-kira kalau tahu Pak, masalahnya seperti apa Pak kondisi sekarang itu Pak? Gini Pak Yusuf, ini masalah tentang di sekolah tentu saja nggih, karena kita sebagai seorang guru ya, masalah kita tidak jauh-jauh dari masalah di sekolahan, di pendidikan. Gini Pak Yusuf, saya itu kan sudah beberapa tahun terakhir ini kan menjadi koordinator kurikulum di sekolah saya. Iya. Nah, di sekolah saya itu ini adalah tahun pertama pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Jadi baru kelas 7 ini Pak Yusuf di sekolah saya. Yang kelas 8 masih K13, oh iya masih K13. Masih K13 juga. Nah, saat pelaksanaannya itu awal-awal dulu sepertinya ya baik-baik saja, artinya sesuai dengan harapan saya gitu loh sebagai koordinator. Namun akhir-akhir ini tuh saya memperhatikannya tuh ada sedikit masalah. Masalah gini Pak Yusuf kondisinya. Di sekolah saya itu kelas 7A, B, C itu saya berikan jadwal fasilitator project setiap hari Jumat dan hari Sabtu karena sekolah saya itu pelaksanaannya P5 itu Jumat dan Sabtu, Pak. Iya. Ya, jadi full hari Jumat dan hari Sabtu itu adalah pelaksanaan project P5. Oh, nah, di kelas 7A, 7B dan 7C otomatis saya menjadwalkan atau saya mengondisikan guru atau fasilitator P5 itu yang berbeda-beda. Jadi di kelas 7A misalnya Ibu atau Bapak A, di B Bapak B, di C Bapak C. Nah, yang saya keluhkan atau saya menjadikan masalah pikiran saya akhir-akhir ini itu saya sering menjumpai ketika saya istilahnya mengunjungi kelas 1 ke kelas yang lain itu untuk observasi, untuk koordinasi, itu materi yang diberikan itu berbeda-beda, Pak. Oh, jadi gitu. antara kelas 7A misalnya kegiatannya ini, nanti 7B loh kok kegiatannya kok berbeda dengan 7A tadi, 7C kok kegiatannya berbeda sekali. Padahal yang sudah kita sepakati di awal, kita sudah susun modul proyeknya itu jadi satu. Harusnya kan idealnya. Oh, enggak gitu. Idealnya untuk kelas 7A, B, C itu sama, kegiatannya sama, pembelajarannya sama, materi yang disampaikan pun kurang lebih harusnya sama, sehingga anak mendapatkan capaian pembelajaran atau capaian proyek, sasaran proyek yang sama antara 7A dan B dan C, meskipun fasilitatornya atau Bapak Ibu guru yang mendampinginya berbeda-beda. Tetapi akhirnya ini berbeda, Pak. Oh, gitu. Saya takutnya nanti dibiarkan kita biarkan masalah ini berlarut-larut, semakin lama nanti tujuan dari proyek ini malah di akhirnya tidak sama antara kelas yang lain, Pak. Gitu kondisinya, Pak. Oh, kira-kira perbedaannya bagaimana itu, Pak? Mungkin ini, Pak, antara fasilitator atau pendamping proyek di masing-masing kelas itu kurang koordinasi, Pak. Misalnya ini di kelas 7A, harusnya kegiatan yang pertama misalnya mengamati video tentang kebersihan lingkungan misalnya. Nah, di 7B saya lihat kok malah kok anaknya semuanya keluar membersihkan lingkungan kelas. Makanya saya tanya, ini kegiatannya, kan kita kegiatannya belum sampai ini, Bu. Lah, apa saya tidak tahu, Pak. Akhirnya saya ajak keluar kebersihan lingkungan, kan temanya kebersihan. Terus yang C malah membuat poster tentang kebersihan lingkungan. Oke, itu kegiatannya memang tentang tema kegiatan kebersihan lingkungan, tetapi kok alurnya atau skripnya berbeda-beda, Pak. Maunya saya ya kalau yang kelas A baru fase awal buat video-video tentang kebersihan lingkungan, ya kelas B dan C ya sama. Kalau kelas A nanti diskusi tentang permasalahan yang ada dalam video, kelas B dan kelas C ya harusnya ya diskusi sama. Ini berbeda-beda, Pak. Jadi nanti kalau saya takutnya kalau di rumah mereka curhat sama orang tuanya, loh kelasku kok ini, kelasmu kok gitu malah akhirnya malah jadi perbicaraan di luar. Nah sebelum sampai itu, makanya saya ingin
mendapatkan apa ya Pak, istilahnya untuk mengurangi atau bahkan kalau bisa mengatasi permasalahan ini, dapat solusinya gitu. Oke Pak Agus, kalau saya boleh menangkap dari cerita jenengan tadi, kalau saya boleh simpulkan, jadi ada kegiatan project P5 yang dari masing-masing fasil itu ada beda-beda Iya, beda konsep, persepsi, ya ya ada konsep. miskonsepsi, ya, terus yang berakibatkan ketika kegiatan P5 itu kegiatannya berbeda-beda. Iya, Terus berbeda-beda. kelihatannya yang jenengan Iya inginkan Pak, itu iya, adalah iya. kegiatan P5 ini Ya itu yang mulai jadi pikiran saya selama dari ini Pak. awal sampai akhir itu juga sama. Oke, itu adalah masalah jenengan. Nah, mungkin gini Pak Agus, jenengan sudah mengidentifikasi masalah panjenengan. Ya. Kira-kira ya, untuk mengatasi masalah seperti itu menurut panjenengan, karena jenengan yang mengalami, mungkin panjenengan sudah tahu kira-kira untuk mengatasinya jenengan bagaimana Pak? Kalau saya pribadi ya Pak, saya sebenarnya punya angan-angan, akhirnya punya ide gitu Pak. Oke. Apakah harus perlu koordinasi yang lebih terstruktur dan terjadwal gitu Pak? Oh Artinya, gitu. artinya gini Pak, saya tuh punya angan-angan Pak, ini baru pemikiran saya Pak, baru Oh ide nggih. saya dalam hati. Itu pelaksanaan di sekolah saya itu kan hari Jumat dan Sabtu nggih untuk Oh pelaksanaan nggih. proyek kuliahnya. Nah, kalau bisa 1 hari sebelumnya atau 2 hari, tapi saya mau pengennya 1 hari sih biar tidak terlalu jauh jaraknya. 1 hari sebelumnya berarti hari Kamis ya Pak. Nggih. Misalnya hari Kamis itu saya minta waktu sebentar kepada Bapak Ibu guru fasilitator atau pendamping proyek itu untuk berkumpul, untuk koordinasi, membahas kegiatan atau pelaksanaan P5 di hari Jumat dan Sabtunya. Sehingga nanti terdapat kesamaan persepsi, kesamaan konsep, sehingga nanti pas hari Jumat dan Sabtunya, besoknya itu pelaksanaannya itu tidak berbeda-beda. Karena Oh, harus koordinasi, Pak. Kata kuncinya koordinasi, Pak. Menurut saya itu. Rencana saya itu, Pak. Saya harus ada satu waktu, 1 hari yang berkumpul semuanya gitu, teman-teman semuanya di koordinator, apa, fasilitator dan pendamping proyek itu untuk menyamakan konsep, menyamakan visi untuk kegiatan di hari Kamis, apa, di hari Jumat dan Sabtunya. Itu rencana saya seperti itu, Pak. wah menurut saya itu bagus itu Pak. Ya, jadi Hmm. biar untuk menanggulangi tadi yang berbeda-beda penangkapannya dari beberapa fasil tadi, ya, fasilitator kelas A, kelas B dan C tadi, ya, dengan punya rencana untuk eh, mengumpulkan beliau-beliau ini biar eh, mereka itu konsepnya sama Pak. Ya, itu sangat luar biasa Pak. Ya, kira-kira Pak, Nggih. kalau itu rencana panjenengan, ya, kira-kira panjenengan nanti butuh komunikasi lain dengan orang lain atau bagaimana Pak? Nggih, Pak. Untuk bisa berjalan Ya, ini yang Pak. pertama nanti menurut saya nanti yang pertama akan saya ajak koordinasi kan Bapak Kepala Sekolah. Oh iya tentunya, Karena oke. dengan kebijakan beliau sebagai kepala sekolah kan lebih powernya lebih kuat Pak, artinya Oh iya. legalitasnya lebih kuat. Saya minta tolong Pak Kepala Sekolah agar kalau perlu di SK-kan sekalian untuk kegiatan hari Kamis itu mungkin sebagai komunitas belajar atau apa namanya ada SK-nya nanti mungkin teman-teman akan lebih mantap atau akan lebih patuh Pak, akan lebih merasa berapa ya, berkomitmen untuk mengikuti kegiatan itu karena sudah ada legalitas dari kepala sekolah. Jadi dari kepala sekolah, otomatis saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membantu menyukseskan rencana saya ini atau melaksanakan rencana saya ini. Setiap hari Kamis ada waktu khusus. Saya rencananya boleh waktunya istirahat Pak, waktu istirahat kan ada Oh, 2 kali istirahat, saya ambil 1 kali yang awal, yang istirahat pertama mungkin 15 menit atau paling lama 20 menit minimal untuk koordinasi kegiatan di hari Jumat dan Sabtunya Pak. Jadi yang saya ajak nanti untuk berkoordinasi adalah pertama berkolaborasi adalah pertama kepala sekolah jelas, kemudian nanti saya minta dibantu teman saya untuk membantu sebagai koordinator proyek ini Pak. Gitu Pak, sama-sama Pak. wah, menurut saya ini ide yang sangat brilian ini Pak, bagus sekali ini Pak. Ya, Oke. kira-kira Pak, jenengan mau melaksanakan rencana jenengan tadi itu kira-kira kapan Pak? Ya, ini mumpung masih hari Selasa Pak ya. Nggih.
besok hari Kamis mungkin langsung bisa dilaksanakan. Wah. Untuk hari pertama, berarti besok hari Rabu saya harus bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah ini, Pak. Gerak cepat berarti namanya, Pak. Iya, saya besok hari Rabu bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk bicara ini, sehingga hari Kamis langsung kita pertemuan perdana komunitas belajar kita nanti, istilahnya untuk koordinasi P5 ini, di hari Kamis kita langsung eksekusi, sehingga di hari Jumat dan Sabtu minggu ini langsung pelaksanaannya. Saya harapkan nanti bisa tidak terulang lagi miskonsepsi dan mispersepsi atau perbedaan-perbedaan pelaksanaan P5 di masing-masing kelas 7 tadi, Pak. Oke. Itu, Pak. Insya Allah nanti besok, Pak, saya langsung akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak. Oh, nggih. Wah, ini tadi obrolan kita tadi secara tidak langsung ini malah jenengan sendiri yang memecahkan masalah panjenengan ini, Pak. Nah, tapi kan tetap harus butuh teman berbicara, Pak. Kalau saya sendiri tuh kadang tidak ketemu, Pak. Sendirian tuh tidak ketemu, karena kepala satu dengan kepala dua kan lebih jelas, lebih cepat menemukan masalah atau solusi pada kepala dua. Gitu, Pak. Ya, jadi gini Pak Agus, ini tadi jenengan sudah sudah mengutarakan masalah jenengan juga sudah ada rencana seperti itu. Yang sampaikan semoga saja Pak apa yang rencana panjenengan tadi itu bisa berjalan dengan baik. Amin, ya, amin. Berjalan dengan sukses dan nantinya hasilnya juga yang Anda harapkan, Pak. Amin, Pak. Saya terima kasih, Pak, sudah diberi waktu kesempatan untuk berbicara dengan Pak Yusuf dan akhirnya alhamdulillah saya menemukan solusi untuk masalah saya ini. Oh, nggih, sama-sama, Pak. Saya juga terima kasih. Ini lama tidak jumpa jadi lihat panjenengan ini kangennya ini terobati, Pak. Nggih, Pak, sama-sama, nggih. Nggih, ngapunten, Pak, matur suwun. Sami-sami, Pak. Waalaikumsalam. Nah, masih ada waktu ya, Pak Yusuf ya? Nggih. Mungkin kita bisa refleksi, Pak, tentang kegiatan ini. Oh, nggih. Saya tadi kan belum refleksi, nggih. Nggih, monggo jenengan. Untuk kegiatan saya tadi sebagai coach, refleksi diri saya berdasarkan pertanyaan pemantik atau pemandu di LMS, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan ini. Alhamdulillah, Pak, semuanya sekarang semakin hari dengan banyak latihan semakin baik. Artinya perjalanan alur tirtanya semakin lebih tertata, lebih terstruktur, lebih bagus. Saya merasakannya seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Ya mungkin itu Pak yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan itu menurut saya tadi yang saya rasakan kembali harus fokus, Pak. Karena kita coach itu kan prinsipnya mendengarkan dengan aktif atau menyimak dengan aktif, kemudian hadir sepenuhnya. Nah, itu kalau kita kehilangan fokus sedikit saja, kita bisa tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach. Jadi nanti malah prinsip dan paradigma berpikir coaching malah melewatkan. Itu yang harus ditingkatkan terus, Pak. Menurut saya, kalau saya pribadi itu adalah kehadiran penuh dan juga mendengarkan dengan aktif tadi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh. Ya, ini ada poin yang nomor 2, harus terus fokus untuk sementara harus dilupakan masalah pribadi, masalah saya sendiri ketika menghadapi atau mendengarkan permasalahan dari coach, itu sementara masalah kita sendiri sebagai coach harus dikesampingkan. Seberat apapun harus kita fokus untuk mendengarkan coach. Kemudian terakhir, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, terus-menerus berlatih, membiasakan diri seperti pepatah dalam bahasa Inggris, practice makes perfect, sehingga semakin banyak berlatih, semakin sempurna atau semakin baik. Itu refleksi diri saya. Sekarang silakan Pak Yusuf memberikan umpan balik terhadap proses ini. Apa yang Pak Yusuf rasakan setelah proses coaching dengan saya? Wah, setelah proses coaching sama jenengan ini Pak yang saya rasakan ini adalah yang awalnya saya merasa agak sumpek Pak. Ketika sudah curhat ini sudah keluar jadi agak lebih lega Pak. Alhamdulillah sudah bisa ada jalan keluar Pak dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah sama-sama Baik, itu refleksi dari kegiatan coaching saya. Nah, sekarang Pak Yusuf silakan. Oke, refleksi dari saya untuk proses coaching kali ini.
apa yang sudah berjalan dengan baik selama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya kira untuk percakapan saya dengan Pak Agus tadi selama proses coaching ini sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan alur tirtanya itu insya Allah sudah terpenuhi semua. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan ini adalah cara berkomunikasinya. Ya sering-sering lah untuk berkomunikasi dengan beberapa orang. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, ya, sebelum dan saat melakukan coaching, ya. Yang saya lakukan adalah bisa hadir secara penuh, ya, tatap muka, ya, dan nanti bisa memberi jawaban atau ekspresi yang menjadikan kunci itu adalah, oh ternyata saya didengarkan. Terus yang selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkan? Tentunya ini adalah saya akan terus berlatih ya dengan teman sejawat yang ada di sekolah kami karena Pak Tahi itu adalah bisa karena terbiasa. Ya, itu jurusannya. Untuk yang terakhir Pak Agus, ini saya minta tolong umpan balik dari Kuci, dari jenengan, apa yang jenengan rasakan pada saat di coaching, Pak? Ya, baik Pak Yusuf, terima kasih. Saya juga merasakan hal yang relatif sama dengan Pak Yusuf. Saya sudah merasa Pak Yusuf mendengarkan saya dengan baik. Pak Yusuf, saya merasakan Pak Yusuf hadir sepenuhnya dalam percakapan dengan saya, khususnya mendengarkan permasalahan saya. Dan saya juga merasa Pak Yusuf tidak menggurui saya. Pak Yusuf, saya rasakan juga sebagai mitra. Bahkan permasalahan akhirnya solusinya bukan dari Pak Yusuf, tetapi malah permasalahan itu solusinya malah datang dari diri saya sendiri. Itu kan karena peran dari coachnya Pak Yusuf yang mengoptimalkan potensi diri saya. Itu yang saya rasakan Pak Yusuf. Terima kasih. Terima kasih, monggo Pak. Kembali ke main room.